Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang momen gaya. Sekarang kita membahas tentang momen inersia. Nah, momen inersia erat kaitannya dengan kelembaman. Masih ingat? Kelembaman? Kelembaman berbunyi jika, di hukum 1 Newton. Jika benda diam, dia akan terus diam. Dan jika benda bergerak, dia akan terus bergerak. Kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Ingat? Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini ada seorang bapak, dia membawa, barbel ya. Kita bayangkan barbel ini terbuat dari besi dan kayu. Nah, bagaimana jika barbel besi dan barbel kayunya diputar secara bersamaan? Mana yang lebih mudah diputar? Barbel besi atau yang kayu? Yang kayu, kenapa? Karena masanya lebih ringan. Oh, berarti kalau masanya lebih ringan, lebih mudah diputar. Catat, massa ringan lebih mudah diputar. Lihat gambar yang kedua. Ada masih barbel yang sama, tapi lihat bebannya. Yang satu, dua beban ini disimpan di tengah, yang satu lagi dua-duanya disimpan di pinggir. Nah, ketika diputar secara bersamaan, ternyata lebih ringan yang mana? Yang ini, Bu, yang disimpan dekat poros atau tengah. Nah, berarti semakin dekat dengan poros, lebih mudah diputar. Dua gambar tadi berhubungan dengan konsep momen inersia. Apa itu konsep momen inersia? Momen inersia berbunyi ukuran dari sifat kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan arah geraknya dalam gerak rotasi. Nah, ada dua hal yang harus kalian ingat di momen inersia. Pertama, jika bendanya sukar berputar dan sulit dihentikan ketika bergerak berotasi, berarti dia memiliki momen inersia yang sangat besar. Ya, ingat, sukar berputar dan sulit dihentikan ketika dia berputar, berarti momen inersianya besar. Yang kedua, sebaliknya, jika benda mudah diputar dan ketika dia diputar mudah untuk dihentikan, berarti dia memiliki momen inersia yang kecil. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi momen inersia? Nah, betul, massa ya. Yang pertama, massa benda atau massa partikel. Yang kedua, bentuk benda atau geometri benda. Yang ketiga, letak sumbu putar. Yang keempat, jarak ke sumbu putar. Nih lihat, ada 4 buah benda. Ada cincin, ada silinder, ada bola. Kira-kira kalau mereka digelindingkan di sebuah bidang miring, siapa yang duluan sampai? Kita lihat, ternyata yang duluan, yang cincin berongga ya itu. Nah, yang cincin yang utuh itu cincin, yang kosong malah terakhir ya. Nah, kenapa tidak jatuh ke tanah secara bersamaan? Hal ini terjadi karena momen inersia masing-masing benda berbeda. Momen inersia bergantung pada penyebaran massa benda relatif terhadap sumbu rotasinya. Semakin jauh distribusi benda terhadap sumbu rotasi, semakin besar momen inersianya. Nah, ini ada hubungan antara inersia massa dengan momen inersia. Kalau inersia massa ini adanya di gerak lurus, yaitu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Kalau momen inersia, kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya. Nah, kalau inersia massa, dia bergantung massanya. Kalau ini, selain bergantung massa, juga bergantung ke bentuk bendanya. Nah, inersia massa, dia alat ukurnya neraca. Kalau ini, tidak ada alat ukurnya. Nah, kalau massa satuannya kilogram, kalau ini satuannya momen inersia satuannya kilogram meter persegi. Momen inersia partikel didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari titik sumbu rotasi. I sama dengan mr kuadrat. Kita lihat, kan tadi momen inersia dipengaruhi oleh bentuk bendanya. Nih lihat. Silinder tipis berongga berbeda dengan silinder pejal. Ya,
Kalau tipis berongga mr kuadrat, kalau silinder pejal setengah mr kuadrat. Ini lihat juga, batang nih, atau tongkat. Kalau diputar di tengah, momen inersianya 1/12. Kalau diputar di ujung, momen inersianya 1/3. Beda ya. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya anak-anak. Soal pertama, lihat. Sebuah bola katanya dianggap sebagai partikel. Nah, masanya 100 gram dihubungkan dengan tali yang panjangnya 20 cm. Seperti di gambar di samping. Momen inersianya berapa? Nah, kita lihat dulu, diketahui dulu. Karena masanya 100 gram, berarti masanya kita ubah ke kilo, 0,1. Nah, panjangnya karena 20 cm berarti 0,2. Nah, berarti diketahui I-nya, ditanya I-nya berapa? Itu karena dia partikel berarti mr kuadrat kan? Momen inersianya. Nah, tinggal masanya 0,1, R-nya 0,2 dikuadratkan, 0,04. Sip, bisa? Oke, lanjut. Yang kedua, 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang terletak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap massa yang diabaikan, sistem terhadap sumbu Y. Nah, kalau sistemnya terhadap sumbu Y, yang kita cari sumbu X. Ini X, ini Y. Ya. Kalau diputarnya terhadap sumbu X, yang kita cari sumbu Y. Kalau diputarnya terhadap sumbu Y, yang kita cari sumbu X. Nah, maka momen inersianya ada 2 kan di sumbu X. Ada yang 3M, jaraknya A. Kalau yang M, jaraknya 2A. Berarti tinggal dijumlah. Nah, benar? 3M A kuadrat, karena MR kuadrat kan, ditambah M 2A kuadrat. Berarti jadi 3MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. 7MA kuadrat isinya. Bisa? Soal selanjutnya, nih ada sebuah batang silinder homogen yang panjangnya 60 cm, masanya 4 kg, diputar terhadap poros di pusat massa. Berapakah momen inersianya? Silinder homogen, ingat-ingat, di pusat ya. Kalau porosnya di pusat berarti momen inersianya tadi ya 1/12. Ingat-ingat, kalau di pusat berarti 1/12. Tinggal dikali 1/12 dikali masanya 4 kilo, R-nya 0,6 kuadrat. Mudah kan? Satunya kilogram meter persegi. Sangat mudah. Sekarang, batang silinder homogen masih sama, tapi sekarang diputarnya di salah satu ujungnya. Kalau di salah satu ujung berarti momen inersianya berapa? Kalau di pusatnya. Nah, benar. Kalau di ujung berarti 1/3 ya. Kalau tadi di pusat 1/12, kalau di ujung 1/3. Tinggal dimasukin 1/3 dikali masanya 4, ini 0,6 kuadrat. Bisa? Nah, sekarang tentukan momen inersia cakram pejal. Masanya 10 kilo, jari-jarinya 0,1 jika sumbu rotasi berada di pusat. Nih, masanya 10, R-nya 0,1. Nah, karena ini silinder pejal, berarti ini setengah mr kuadrat. Setengah masanya 10, R-nya 0,1. Ya, hasilnya 0,05 kg meter persegi. Bisa? Soal selanjutnya, lihat, tentukan momen inersia bola pejal. Ingat, bola pejal tadi momen inersianya berapa? 2/5 mr kuadrat. Betul. Ketika masanya 20, jari-jari 0,1. Tinggal dimasukin. 2/5 mr kuadrat. 2/5 dikali 20 dikali 0,1-nya jangan lupa dikuadratkan. Bisa? Isinya ini. 0,08. Ya, yang ini nih. Nah, terakhir nih, perhatikan gambar di bawah ini. Jika M satunya 1 kilo, M2-nya 2 kilo, M3-nya 3 kilo, tentukan momen inersia sistem jika diputar menurut poros P. Berarti ke sini nih.
Berarti nanti si M2 ke sini, M3 ke sini. Kalau ini jaraknya R1-nya 1, berarti R2-nya berapa? 1 tambah 1, 2. Nah, berarti nih, tuh M1, R1, kenapa ini 0? Kan ini pas tepat di pusat. M2, R2, M-nya 2, R-nya 1. Nah, sekarang M3, R3, M-nya 3, R-nya tadi 2. Tinggal dijumlahkan, isinya 14. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.